anggapan negatif terhadap matematika, begitu juga ditambah dengan rendahnya hasil matematika mulai dari ujian nasional dari tahun ke tahun. Permasalahan dan fenomena tersebut ditengarai salah satunya yaitu permasalahan kecemasan matematika. Kecemasan matematika tidak bisa diabaikan begitu saja, perlu dilakukan sebuah pembenahan. Salah satu diantaranya atau inovasi yang bisa dilakukan yakni psikoedukasi. Banyak beberapa pandangan atau teori yang mengatakan bahwa terdapat kontribusi psikoedukasi terhadap kecemasan matematika. Namun, selain dari psikoedukasi yang diberikan, diperlukan juga penguatan nilai-nilai Qur'ani. Tidak sedikit dukungan teoritis yang menyatakan bahwa nilai-nilai Qur'ani juga dapat memberikan kontribusi terhadap kecemasan matematika. Dengan demikian, harapan dari kajian ini dapat memberikan penurunan kecemasan matematika. Promopendus juga melakukan beberapa studi literatur terkait dengan lacakan yang sudah dilakukan. Promopendus bisa bagi menjadi 3 aspek. Banyak kajian yang terkait dengan psikoedukasi, namun sedikit sekali yang concern terhadap psikoedukasi yang berobjek pada kecemasan matematika di kalangan siswa. Ada yang penerapan psikologi berbasis terapi kognitif, perilaku dan perawatan kesehatan di klinis. Ada juga penerapan psikologi dengan bantuan komputasi, dan ada penerapan psikologi yang cenderung berorientasi pada permasalahan medis. Kesemuanya belum ada penelitian yang memetakan pada penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani terhadap kecemasan matematika. Promopendus juga melacak beberapa literatur yang terkait dengan tema-tema kajian. Banyak dilematis yang terjadi, konstruksi yang salah satu diantaranya ternyata ada keterkaitan gender dengan kecemasan matematika. Dengan demikian, maka Promopendus tertarik untuk meneliti dampak psikoedukasi bermenilai Qur'ani terhadap kecemasan matematika sebagai positioning riset di antara riset-riset yang sudah ada. Rumusan masalah yang dibangun. Yang pertama, bagaimana desain prototipe psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani untuk siswa MTS SMP di Kabupaten Cirebon. Lalu yang kedua, sejauh mana efektivitas dari penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani terhadap kecemasan matematika siswa. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kecemasan matematika antara siswa laki-laki dan perempuan setelah penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani? Rumusan masalah yang dibangun ini juga didasari dengan beberapa kajian yang telah dilakukan Promopendus. Di antaranya terkait dengan kecemasan matematika. Kecemasan matematika memiliki objek yang berbeda dibanding kecemasan biasa. Kecemasan matematika diartikan merupakan kekhawatiran atau ketakutan ketika berhadapan dan bekerja dengan bidang simbol matematik, perhitungan matematis, dan memecahkan permasalahan matematis dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan matematika tidak hanya mencakup aspek afektif, namun juga aspek kognitif, di mana aspek kecemasan matematika menjadi 4 jenis: somatik, kognitif, attitude, mathematics knowledge of understanding. Berikutnya, kajian teoritis terkait dengan kajian disertasi ini juga berpayung pada psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani. Secara spesifik, psikoedukasi pada kecemasan matematik merupakan tindakan yang diberikan kepada siswa untuk memperkuat coping atau suatu cara khusus menangani kesulitan perubahan mental kecemasan matematik yang dihadapi siswa pada pembelajaran matematis. Adapun pola penerapan psikoedukasi adalah sebagai berikut. Promopendus melakukan mix penggabungan antara pemberian psikoedukasi dengan proses pembelajaran yang selama ini terjadi. Mengacu pada pembelajaran yang berkembang selama ini, bahwa yang diterapkan di sekolah adalah pembelajaran scientific learning, penerapan pendidikan penguatan karakter, serta penguatan keterampilan abad 21. Psikoedukasi memberikan peluang untuk perluasan penguatan karakter, yaitu penguatan Qur'ani. Berikutnya, secara teknis, metode penelitian ini mengacu dengan beberapa poin. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini masuk dalam paradigma positivistik. Penelitian ini juga termasuk ke dalam sifat penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode eksperimen
desain quasi eksperimen desain. Teknik penelitian menggunakan pretest protest control group design. Tempat penelitian dilakukan di SMP MTS di Kabupaten Cirebon dengan teknik sampel purposive sampling. Berikutnya, terkait dengan teknik pengumpulan data, ada dua instrumen yang digunakan peneliti untuk memperkuat atau menggali data hasil penelitian. Yang pertama, skala kecemasan matematika. Lalu yang kedua, lembar penilaian modul psikologi untuk menghasilkan sebuah produk psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani. Teknik analisis data yang dilakukan terbagi menjadi dua, statistik deskriptif dan uji hipotesis. Mengacu dengan kondisi data dan analisis menggunakan skor perolehan gain score antara kecemasan awal dan kecemasan matematika akhir, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan deskripsi data, yang pertama, kecemasan matematika berdasarkan treatment atau penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'ani. Terdapat penurunan kecemasan dari kondisi awal ke kondisi akhir. Yang kedua, kelompok eksperimen terjadi penurunan kecemasan drastis ketimbang dengan kelompok kontrol. Sedangkan dalam perspektif analisis dari hasil kecemasan matematika berdasarkan gender, yang pertama, kecemasan matematika awal kelompok perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Setelah dilakukan psikoedukasi, kecemasan matematika akhir keduanya kelompok relatif sama. Lebih lanjut, dari hasil analisis deskriptif tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam analisis hasil uji hipotesis. Analisis hasil uji hipotesis mengacu pada hasil output yang diberikan melalui test of between subject effect. Yang harus diperhatikan yang pertama terkait dengan pada kolom treatment dan gender. Nilai signifikasi pada treatment dan gender sebesar 0,910. Karena nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak ada interaksi antara kelompok treatment dan gender. Artinya, kecemasan matematika tidak ada interaksinya dengan tidak ada interaksinya. Maka perhatian difokuskan pada kedua hal yang lain. Yang pertama, bahwa penerapan psikoedukasi dapat menurunkan kecemasan matematika berdasarkan kelompok treatment. Yang berikutnya diperhatikan juga pada kolom gender. Hasilnya menunjukkan bahwa kecemasan matematika pada kolom treatment itu menunjukkan 0,00. Artinya terdapat signifikansi, terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sedangkan pada kelompok gender atau interaksi dengan gender itu tidak menunjukkan signifikansinya. Maka peneliti memfokuskan pada hasil perlakuan atau treatment. Pada hasil estimasi kecemasan matematika berdasarkan kelompok perlakuan, fokus yang diperhatikan pada kolom output ini yang pertama adalah nilai means antara hasil dari eksperimen dan kontrol. Penurunan means kecemasan matematika siswa pada kelompok eksperimen sebesar negatif 27,803 lebih kecil daripada negatif 12,069. Artinya, rata-rata means kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Sedangkan untuk melihat efektivitas dari penerapan psikoedukasi ini, peneliti memfokuskan pada hasil output pairwise comparison, kecemasan matematik berdasarkan treatment. Hasil menunjukkan baik antara kelompok eksperimen kepada kelompok kontrol, begitu juga dengan sebaliknya. Kelompok kontrol terhadap eksperimen menunjukkan nilai signifikansi 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga maka penerapan psikoedukasi bermuatan nilai elektronik berdampak pada penurunan kecemasan matematika siswa. Simpulan yang dapat diberikan dari hasil disertasi ini yang pertama, permasalahan kecemasan matematika di kalangan siswa belum banyak ditangani melalui inovasi program psikoedukasi. Penguatan nilai Quranik melalui proses psikoedukasi memberikan manfaat psikologis bagi siswa. Yang kedua, studi ini menunjukkan pentingnya pemberian edukasi terkait kecemasan matematika siswa melalui inovasi program psikoedukasi yang disisipkan pada pembelajaran matematika di sekolah. Nilai-nilai Quranik memberikan dampak pada penerapan program psikoedukasi tersebut. Yang ketiga, keberhasilan penelitian ini menunjukkan bahwa
kecemasan matematika siswa menurun setelah penerapan program psikoedukasi bermuatan nilai Qurani. Program psikoedukasi ini dapat diterima oleh seluruh kalangan siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Sekian dan terima kasih. Prof. Venus paparkan terkait dengan hasil dari disertasi ini, kembalikan kepada Ketua. Tadi Anda mengatakan ya bahwa treatment psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qurani secara efektif dapat menurunkan kecemasan matematika, ya. Dan Anda sudah menunjukkan perhitungan statistiknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, konten mana ya dari psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qurani yang dapat menurunkan kecemasan matematik? Konten yang mana, atau Anda boleh menyampaikan logikanya, ya, atau dinamika psikologisnya seperti apa? Diberi perhatian psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qurani kok dapat menurunkan kecemasan matematika siswa. Silakan. Oke, terima kasih. Penerapan psikoedukasi sebenarnya peneliti juga atau Prof. Venus melakukan kolaborasi dengan guru pengajar dalam pelaksanaannya, di mana dalam praktek pelaksanaan psikoedukasi ini terdapat 3 muatan yang terkait. Yang pertama muatan tentang pendidikan Islam, lalu yang kedua muatan terkait dengan matematikanya, yang ketiga adalah muatan terkait dengan kecemasan matematikanya. Nah, mengingat bahwa proses psikoedukasi ini adalah sebuah inovasi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, maka peneliti menggabungkan antara pembelajaran dengan program psikoedukasi gitu. Nah, yang pertama terkait dengan pendidikan keislaman. Nah, lacakan diskusi yang dilakukan melalui FYP baik dengan guru, dengan berkas jawab dan sebagainya, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Quranik mana yang terkandung yang bisa masuk dalam psikoedukasi, nilai-nilai mana yang masuk dalam konteks pendidikan, dan nilai-nilai mana yang masuk dalam konteks matematika. Nah, karena secara umum nilai-nilai yang di Al-Qur'an ini masih sifatnya general, sedangkan kajian dari Prof. Venus sendiri memfokuskan pada kejadian yang fokuskan pada kajian lebih spesifik, maka dilakukan sebuah mix memadukan dalam sebuah model kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kontennya itu kan hanya menyentuh ranah kognitif ya. Iya. Konten ya. Jadi konten psikoedukasinya itu hanya menyentuh ranah kognitif, ya enggak? Bagaimana? Terkait dengan psikoedukasi, yang pertama ada pembahasan atau pengedukasi terkait dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran dengan tujuan pendidikan yang dilaksanakan di pembelajaran sekolah kita padukan. Maksud saya itu konten dari psikoedukasi itu kan pengetahuan saja ya. Pengetahuan matematika, pengetahuan agama gitu ya. Kok itu bisa menurunkan kecemasan? Ya. Selain terkait dengan konten dalam konteks pengetahuan, peneliti juga mengambil metode yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya, metode hikmah, metode kisah, ya, metode-metode yang seperti itu, yang mudah-mudahan metode-metode yang sifatnya psikomotoris ini bisa berdampak pada perubahan sikap. Jadi tidak hanya pada level kognitif. Ya, jadi termasuk metode kisah yang juga memberikan inspirasi, ya, terkait dengan perubahan sikap juga bagi siswa. Perubahan sikap. Nah, kecemasan matematik itu apa sikap? Kecemasan matematik masuk dalam afektif. Ya. Makanya saya tanyakan, yang disentuh ranah kognitif kok dampaknya pada ranah afektif? Ya. Jadi dua target yang
sasar atau yang dimaksud yaitu kognitif dan afektif. Nah, misalnya Anda sudah menjadi dokter ahli di bidang kecemasan matematik, ya. Seandainya Anda lulus, ya. Jadi kalau Anda lulus menjadi dokter, ya, dokter yang ahli di bidang kecemasan matematika, itu ada satu sekolah, ya. Kepala sekolah cemas sekali karena anak didiknya itu sebagian besar itu cemas dengan pelajaran statistika. Nah, Anda diundang, ya, barangnya gede untuk ya. Nah, diminta untuk menurunkan kecemasan matematika di sekolah itu, Anda berani dengan modul ada ini? Berani. Ya, karena berdasarkan hasil pengalaman yang dilakukan melalui eksperimen ini menunjukkan ada efektivitas. Oke, bagus. Oke. Nah, berikutnya, jadi Anda psikoedukasi, ya, bisa menurunkan, ya, artinya hipotesis penelitian Anda teruji benar, ya enggak? Nah, yang kedua, Anda punya variabel gender, ya. Ternyata gender nggak ada kaitannya dengan kecemasan matematik, ya, atau nggak ada perbedaan kecemasan matematika antara laki-laki dan perempuan. Padahal teori yang Anda pakai sebagai dasar munculnya hipotesis itu mengatakan ada, ya. Yang mana yang lebih cemas? Secara teoritis perempuan. Nah, ternyata tidak terbukti, ya. Betul, ya. Nah, yang Anda bahas, pembahasan Anda, kenapa ini tidak terbukti? Secara teoritis bahwa perempuan ini lebih cemas dibanding dengan laki-laki. Nah, program penerapan psikoedukasi juga sebenarnya berdampak dan secara deskriptif, tapi tidak tertolak secara hipotesis. Jadi secara deskriptif sebenarnya ada penurunan perubahan. Yang perempuan yang tadinya tinggi menjadi rendah, gitu. Nah, namun tidak signifikan. Iya, tapi tidak signifikan. Tapi sebenarnya secara deskriptif ada penurunan. Oke, penelitian ilmiah itu memiliki atau bukan tujuannya, tapi penelitian ilmiah itu, ya, scientific research, ya, itu bisa memperkuat teori, mengembangkan teori, atau menemukan teori baru. Nah, penelitian Anda yang mana yang Anda capai? Berdasarkan positioning yang sudah dipetakan, mudah-mudahan ini menjadi teori yang baru. Mana teori yang baru? Ya, bahwa penerapan psikoedukasi ini berdampak terhadap penurunan kecemasan. Bukan teori baru, karena Anda menguji hipotesis itu berdasar teori yang sudah ada, kan? Oh iya. Anda nggak menemukan teori baru. Kalau memperkuat teori yang ada, boleh. Itu memperkuat teori yang sudah ada, ya. Tapi kalau Anda bisa membahas secara berkualitas, kenapa nggak ada keterkaitan antara gender dan kecemasan matematika? Mungkin Anda akan mendapatkan hipotesis yang menjadi embrio daripada teori baru. Anda bisa menghasilkan teori baru, tapi pembahasan Anda nggak tuntas, gitu, ya? Oke. Berikutnya, tujuan penelitian ilmiah itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ya. Saya sebutkan yang 4 saja yang populer, ya. Yang pertama tujuannya itu adalah description, ya, description. Yang kedua explanation, ya, explanation. Yang ketiga prediction. Yang keempat control. Nah, saya tanya, ya, hasil penelitian Anda ini yang tunjukkan, ya, bahwa dia mencapai sasaran yang explanation. Coba. Explanation artinya menjelaskan, ya. Menjelaskan. Penelitian ini seperti yang tertulis dalam metode penelitian masuk dalam sifat penelitian yang explanation. Masuk dalam explanation artinya membuktikan secara fakta dan empiris kausalitas yang terjadi, ya, di mana ada penerapan maka akan berdampak pada
dari hasil penerapan tersebut. Oke, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asmadi. Ya, karena itu saya pengen ya ini hadirin juga pengen tahu sebenarnya proses ya yang dilakukan di kelas itu bagaimana, prakteknya psikoedukasi untuk menurunkan kecemasan itu yang dilakukan bagaimana, Pak? Objek dari penelitian ini atau memfokuskan pada dua karakteristik, yaitu sekolah yang dinaungan di Kementerian Agama dan sekolah di naungan umum. Nah, ternyata fenomena-fenomena yang ditangkap juga cukup menarik. Gitu. Nah, kemudahan penerapan di sekolah yang bernaungan agama ini menjadi pertimbangan lain karena mungkin sudah terbiasa dengan penerapan atau kurikulum yang sifatnya pendidikan Islami, sedangkan penerapan di pendidikan umum itu tidak serta mudah, sehingga kadang peneliti juga akhirnya berkolaborasi dalam pelaksanaannya itu. Nah, selain itu profil guru juga menjadi menarik antara sarjana lulusan pendidikan matematik dengan sarjana lulusan tadris matematik. Nah, di mana pada masa kuliahnya juga berbeda. Di mana misalnya yang kuliah umum mungkin sedikit sekali penguatan terkait dengan Al-Quran, terkait dengan konsep pendidikan Islam. Nah, sedangkan begitu juga dengan sebaiknya yang umum juga seperti itu. Namun penerapan psikoedukasi ini juga tidak menjadi hambatan. Maka inovasi yang dilakukan untuk penguatan dan pembekalan para fasilitator atau para guru matematika yaitu melakukan sebuah pelaksanaan dengan pelaksanaan mikro teaching. Jadi berdiskusi, mengeksplorasi nilai-nilai Qur'anik mana yang bisa diterapkan di materi tersebut dan seterusnya. Lalu strategi di poin-poin mana yang kita bisa sisipkan di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Oh ya. Memang beda ya alumni dari tadris tadi matematika sama FKIP matematika gitu ya. FKIP matematika mungkin ikro aja belum tentu lulus ya. Yang dari tadris mungkin ya ada yang dari pesantren gitu ya. Nah, terus bagaimana ini guru matematika yang dari FKIP ini memasukkan tadi nilai-nilai Qur'an ini ya karena dia kan tadi awam ya kebanyakan. Ya, jadi ada yang basicnya emang bisa mengerti, ada yang tidak bisa, maksudnya butuh ya, penyiapan terlebih dahulu. Terus apa yang dilakukan? Dilakukan kelas kecil, artinya kita mencoba simulasi dulu. Nah, mencoba simulasi dengan sesama sejawat, nah, lalu berikutnya dipraktekkan. Nah, dan saya juga masih mendampingi ketika emang tidak dibuat, akhirnya saya juga men-backup kegiatan pelaksanaan itu. Di samping itu nilai-nilai Quran yang dimasukkan, ada nggak juga inovasi metode? Saya rasa persoalan metode dalam mengajar matematika yang sejalan dengan tren pendidikan masa kini yang berkembang adalah terkait dengan penerapan scientific learning. Nah, namun dalam pelaksanaan scientific learning untuk mengkombin penerapan psikoedukasi juga kita mengadopsi teknik-teknik atau metode-metode yang ada dalam Al-Quran. Gitu ya, tadi ya terkait dengan kisah, metode kisah, hikmah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kita mengkombin tidak hanya satu metode, tapi mengkombin dari berbagai metode. Jadi perpaduan antara scientific learning dengan metode-metode yang tercatat dalam Al-Quran. Sayang di sini tidak muncul joyful learning ya. Ya, joyful learning, bagaimana mengajar yang joyful atau paikem paijo gitu kan? Ya, nah itu sehingga pelajaran matematika yang sulit itu menjadi mudah ketika metode pembelajarannya itu joyful ya, menyenangkan gitu. Ya, ini sayangnya tidak ada ke situ gitu ya, sehingga nanti diteruskan setelah doktor aja ya. Ya, cukup Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Karena itu dihipotesiskan di sini. Andai kan memang betul bahwa pria lebih cemas atau wanita lebih cemas dari yang lain, apa gunanya di sini? Sebenarnya yang akan difokuskan bukan permasalahan laki-laki atau perempuan yang lebih cemas, tapi melihat tren
penurunannya. Itu tidak saudara sebutkan hipotesisnya, makanya tadi saya sebutkan itu hipotesisnya mengatakan ada perbedaan kecemasan pada wanita. Berbeda sekali kalau rumusan itu ada perbedaan efek dari modul ini pada pria dan wanita. Karena itu saya anggap penting. Tapi kalau hanya mengatakan kepada wanita dan pria dalam hal kecemasan, ya itu semua. Oke, yang kedua, kesimpulan dari penelitian ini mengatakan bahwasanya kemudian setelah dibuat modul turun kecemasannya. Gitu. Nah, sekarang saya tanya konsep teoretiknya. Modul ini dibuat, itu kan tidak main-main, susah dan betul. Itu diberikan berapa lama pada siswa? Oke, pelaksanaan pemberian psikodikasi ini sekitar 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Menurut Kelly, ya, yang saudara lakukan dalam psikodikasi ini, setelah diberi 1 atau 2 bulan treatment itu, berapa lama baru terjadi perubahan kecemasan? Berapa lama dalam? Menurut teorinya? Oh, kalau itu saya tidak ada pijakan secara kuantitatif waktu, tapi saya mengacu pada penerapan psikodikasi ini dapat berdampak. Maka setelah penerapan, Properus melakukan pengetesan post-test. Kan begini, perlakuan itu sesuatu yang kita berikan dalam bentuk modul, pelatihan, atau apapun juga ya, perubahan situasi, apapun juga. Bahkan dalam bidang fisik, biologi, bisa obat-obatan segala macam. Itu kan dilihat efeknya. Seperti obat saja ya, obat masuk angin kan tidak ketika diminum sembuh, minum gelap sembuh, tidak kan? Perlu masa proses, ya kan? Begitu juga kalau kita belajar. Tapi ini saja menghafalkan Quran. Apa iya? Diberitahu caranya itu sudah hafal kan tidak? Proses. Ini juga psikodikasi itu kan suatu hal yang berproses, membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan ketika diberitahu. Nah, itu setelah selesai proses, itu berapa lama baru kelihatan efeknya? Menurut teori? Kalau menurut teori belum menemukan pijakan itu. Jadi dalam proses psikodikasi ini dilakukan dalam beberapa teknis. Yang pertama mengedukasi secara kelompok, yang kedua mengedukasi secara individu. Ya, itu kan desainnya seperti itu yang dilakukan. Ya. Ini penting karena ini pertanyaan berikutnya begini, itu setelah selesai program ini, psikodikasi selesai misalkan hari ini, kapan pretest diberikan? Ngetes kecemasannya kapan? Hari itu juga, apa besok, apa minggu depan? Ada jangka beberapa hari tapi tidak lebih dari 1 minggu. Berapa lama? Ada jangka setelah penerapan terakhir tapi tidak lebih dari 1 minggu. Jadi misalnya hanya 3 harian gitu, langsung saya melakukan post-test. Kelihatannya Anda tidak punya pegangan gitu, karena begini loh, sesuatu yang diberikan ya, apalagi di sana tergantung pengubah sikap, ada juga efek kognisinya, itu kan memerlukan masa inkubasi, tidak seketika berubah para siswa itu. Jadi seperti ngajari orang apa bikin telur dadar, betul selesai ajar itu langsung bisa, insya Allah bisa, masa nunggu minggu depan baru bisa. Tapi di telur dadar gampang, ini loh, telur dadar pecah, kasih ini, goreng selesai. Siapapun juga sedikit itu sudah bisa. Tapi kalau ini kan perlu inkubasi. Mereka menyerap, menghayati, ngapain baru bisa berubah ya enggak? Saya kira itu sangat penting karena itu menentukan kapan Anda memberikan post-test. Bisa jadi loh diberikan post-test ketika selesai modul, padahal itu belum selesai inkubasinya, dia tidak kelihatan efeknya. Atau itu jadi seperti ini, Anda langsung berikan, terjadi efeknya diberikan. Mungkin efek kejutan saja karena mereka lebih senang, dia enak sekali diajak berjalan segala macam. Minggu depan ya hilang efeknya, cemas lagi. Gimana melihat ini kan? Iya, bisa jadi seperti itu. Tidak usah diteruskan. Berikutnya. Kayak iklan. Anda menyimpulkan berdasarkan analisis statistik terjadi penurunan kecemasan dilihat dari angka turun 20 poin ya. Turun 20. Pertanyaan saya, turun 20 poin itu artinya apa?
angka kecemasannya itu sekitar 20 sampai beberapa poin, 20. Artinya apa? Terjadi penurunan rata secara keseluruhan sebesar 20 poin. Sudah dibagi-bagi pekerjaan gitu ya. Terjadi penurunan nanti bisa 20 saja poin kesini, secara cuma ya keseluruhan tetap nggak rata. maksimal. Artinya nggak maksimal bisa. Iya, saya tahu itu kan itu ada angka sebelum pelaksanaan, tangani sendiri sama sekretaris setelah sama pelaksanaan ada proses, dia angkanya turun kan. Iya. Kemudian biasa itu menentukan masa suruh modul ini bagus sama kemasannya. Nah, yang waktu angka 20 poin itu dari berapa itu tanggung berapa, sebenarnya yang misalnya masuk itu apa sih yang punya turun kecemasan turun siapa? promoknya harus mencari jasa Saya cari di situ ada. jangan dibangun Fenomenanya atau pokoknya Maksudnya gimana ya? pecah sendiri. Maksud saya itu begini, atau saya tanya itu, pada waktu di pre-test, anak-anak itu dalam kondisi cemas atau tidak? Kalau mengacu pada data itu dalam kondisi kecemasan yang tinggi. Dalam kecemasan yang tinggi, itu ya. Dari mana Anda tahu kalau kecemasan tinggi? Ada penurunan. Bukan. Kondisi awal pada waktu dia sebelum dikenai modul, kan dites dulu pre-test, tes kecemasan, dapat angka. Ada angkanya di sini. 130. Ya. Ya. Dari mana Anda tahu 130 itu berarti dia cemas? Kalau angka 130 berarti cemas. Dari mana? Tensi ya, tensi. Oh ya, belum dikategori gitu ya, Bro. Belum dikategori dulu ya, harusnya dikategori dulu ya. Soalnya Anda tidak punya itu tidak menentukan interpretasinya angka itu bagaimana? Ya. Jadi Jadi ini ada angka sekian itu sangat cemas, angka sekian cemas. Kalau saya sudah kadang-kadang mereka ini cemas. ya, oke. Klasifikasinya ya, Prof. Ya. Jadi sebenarnya karena fokusnya bukan di situ, jadi terabaikan, Prof. Jadi hanya membuktikan terkait dengan aktivitasnya. Jadi saya terabaikan dalam pengkategorian tingkat kecemasannya. Kita nggak boleh cuma melihat angka, oh kalau angka turun bisa juga turun. Jangan-jangan dia turun, tapi tetap dalam kategori yang sama. Ya. Karena harusnya kategori itu. Pengertian turun itu kalau diinterpretasikan mungkin begini, dari sangat cemas menjadi hanya cemas saja, itu turun. Apalagi sangat cemas menjadi tidak cemas, itu sangat turun sekali. Bisa juga dia itu cuma sedang cemasnya sekarang hilang sama sekali, itu sudah turun. Nah ini yang saya tanyakan yang mana dalam kasus ini? Karena Anda hanya bicara tentang angka, oh angka dari demikian turun. Harusnya kita beri interpretasi. Ya, jadi orang-orang itu tahu betul bahwasanya ini mujarabnya itu, karena nanti orang akan tanya, itu modal yang Anda buat itu bagusnya untuk kecemasan bagaimana? Oh, itu kecemasan sedang bisa diturunkan, kalau kecemasan parah nggak bisa lagi, bisa kan? Ya. Emang masuknya dalam konteksnya dalam kecemasan sedang jika hasil dari observasi dan penemuan, tidak dalam penerapan yang sifatnya kecemasan berat. How do you know that? Data ya. How do you know? Ya, saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan sehingga sebetulnya saya ingin modul ini, saya ingin apa hasil penelitian ini yang sudah payah dilakukan itu memang bermanfaat, jadi orang bisa memanfaatkan, orang bisa memahami kapan digunakannya. Kan tidak semua obat itu bisa seperti satu obat penyakit. Semua. Itu hanya bisa untuk obat penyakit ringan, tapi nggak bisa kalau udah parah, kan? Nah, ini juga gimana efektivitasnya dia pada golongan kecemasan apa? Itu sebetulnya yang sangat perlu di sini. Jangan hanya oh itu turun berarti mampu. Dan yang terakhir yang saya tanyakan karena saya tidak menemukan ini apa. Siapa yang boleh gunakan modul ini? Seluruh dalam rekomendasi hasil penelitian itu dicantumkan bahwa satu modul psikoedukasi ini bisa diterapkan di kalangan siswa laki-laki maupun perempuan. Bukan penggunanya yang boleh melakukan psikoedukasi itu kepada siswa itu siapa? Dan penggunanya juga bisa dilakukan oleh para praktisi pendidikan, guru. Boleh, siapa Boleh. juga? Apakah Anda beri petunjuk?
cara melakukannya? Ada di modulnya. Ada petunjuk khusus, petunjuk umum, dan penerapannya. Saya cari-cari kalau nggak ada, mestinya ini dibuat semacam lampiran begitu. Ini loh modulnya. Kan di bagian akhir. Jadi minggu pertama melakukan apa, minggu kedua melakukan apa. Kemudian ada satu yang penting, manualnya. Oh iya. Sehingga karena mereka mau memanfaatkan modul ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan biasanya sampai kepada keterbatasannya. Jangan sampai orang merasa modul ini super sekali, berharap yang di luar ya cakupannya. Jadi itu kalau kamu siapkan itu bagus sekali ya, di luar masalah ini siapkan modul ini yang sudah terbukti bagus ini dalam bentuk paket bukti yang bagus, ada manual. Nah itu baru bermanfaat ya. Kemarin saya rekam bagi siapapun juga. Saya video testimoni perjalanan Profesor Sik. Atau harus Kemarin kan mendatangkan pemahaman saya itu. dan itu sama habis badminton itu tak rekam gimana rasanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada 2014 mulai memasuki dan menyampaikan pertanyaan kita. Atau melengkapi hasil temuan. Apa itu temuan? Hal yang baru itu apa? Bahwa penguat sebenarnya psikoedukasi itu kan berefek atau berdampak pada kecemasan. Tapi sedikit sekali orang yang terfokus atau mengkaji terkait dengan mengkombinasi antara psikoedukasi dengan konsep pendidikan Islam. Oke, tapi tadi sempat disinggung jangan-jangan yang menyebabkan kecemasannya turun itu adalah aspek-aspek lain seperti metodenya ya, yang menggembirakan misalnya bukan pada Islam values-nya misalnya. Kira-kira Anda gimana? Yakin bahwa aspek nilai-nilai Islam ini yang Islam? Nah, intensitas terkait dengan penerapan psikoedukasi itu memang diperketat terkait dengan konten maupun secara instruction-nya, ya, pelaksanaannya. Bahkan memperkuat terkait dengan implementasi psikoedukasi juga menggunakan media, yaitu penguatan media religius, ya musik religius dan murotal Al-Quran. Jadi ketika siswa antara yang ditambah penguatan media murotal dengan yang tidak itu, bahkan ketika sedang mengerjakan soal pun ketika murotalnya mati itu kayak langsung ada respon gitu, Pak nyalain lagi dong kayak gitu. Nah ini menunjukkan bahwa peneliti menjaga ketat terkait dengan treatment tersebut. Kalau misalnya diganti musik lain itu yang slow, jangan-jangan juga bisa saja, cuman peneliti lebih fokus pada intervensi terkait dengan Islam. Ya, di situ kan Anda bisa menunjukkan ini loh memang aspek itu yang belum saya lihat betul gitu loh. Apalagi tadi sejak awal Anda juga tidak buat seperti tadi kategorisasinya dan lain-lain. Kira-kira itu nanti jadi keterbatasan studi Anda nggak nih yang kira-kira harus Anda, misalnya Anda ini diminta untuk meneliti kembali. Kira-kira apa sih yang Anda sesali dengan yang saat ini? Ya paling terkait itu, kenapa tidak memunculkan di kategorisasi itu ya. Jadi saya terjebak atau terfokus pada efektivitas penurunan saja, tidak dalam kategorisasi. Mungkin akan semakin menarik di penelitian berikutnya itu penurunan di setiap kategorisasi itu. Mungkin analisis korelasi kompleks akan lebih menarik melihat telahan tersebut. Oke, tadi Anda juga mengatakan dengan menurut saya agak confident ya, Anda akan bisa handle masalah kecemasan ya. Tapi tadi kok semakin kesini ditanya tingkat tingginya makin turun, saya lihat kenapa ya? Semakin cemas, terlalu banyak intervensi. Semakin cemas. Ya, ya, karena saya kira itu kan bukan obat mujarab untuk berbagai lintas sampel dan lain-lain. Panacea. Kemudian ya, saran Anda ke depan mungkin selain tadi terkait dengan
kategorisasi apalagi yang ingin Anda perbaiki? Kalau di disertasi yang sudah disatukan terkait dengan penelitian lebih lanjut, perlu merekomendasikan para paradigma penelitian yang lain, ya tidak hanya dalam sifatnya kuantitatif, tapi dalam sifatnya kualitatif juga. Lalu yang kedua, bahwa memfokuskan pengembangan psikoedukasi jangan tidak hanya pada fokus satu subpokok pembahasan materi matematika, bahkan bisa juga diterapkan dalam berbagai bidang studi agar psikoedukasi ini tidak hanya terfokus pada penurunan kecemasan matematika, mungkin saja bisa menurunkan kecemasan yang lain di berbagai bidang studi, bahkan tingkat pendidikan. Gitu. Oke. Ini untuk anak SD tadi. SMP. SMP itu ada fisika nggak? Adanya IPA. IPA ya. IPA. Cemas nggak kira-kira dengan IPA? Bisa jadi. Apakah polanya sama? Kecemasan matematika. Yang membedakan antara sebenarnya pola dasar dari kecemasan itu sebenarnya hampir sama, kecemasan secara umum maupun kecemasan matematis. Nah, cuman di kecemasan itu membutuhkan objek. Nah, objek yang menjadikan seseorang itu cemas dalam konteks penelitian ini adalah matematika. Nah, begitu juga dengan IPA mungkin seperti itu. Berarti mungkin bukan hampir sama tapi sama mungkin. Iya, sama. Ganti judulnya IPA boleh dong? Oke, kira-kira itu saja. Terima kasih. 1 menit untuk bernapas panjang supaya jangan tambah cemas apalagi stres. Lebih ke stres ini. Harus tidak stres karena apa? Muhammadiyah itu menggembirakan. Jadi UNY itu termasuk menggembirakan yang diuji. Jadi yang terakhir itu sebagai sifat ini. Karena tadi sudah ujiannya sudah sangat luar biasa. Ini kita yang ringan-ringan saja ya. Sifat. Mas Widoto, bisa tanya, kira-kira penelitian disertasi ini sudah tuntas belum? Kalau mengacu dari hasil rekomendasi disertasi beserta masukan-masukan dari penguji, sepertinya ini akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian. Ya, memang namanya penelitian itu tidak pernah tuntas, karena ada penelitian menimbulkan penelitian baru lagi. Ya, ini sebagai akibatnya kan adalah kecemasan, loh, yang di treatment kecemasan, betul? Sekarang kalau orang pusing itu obatnya apa? Ini kan yang ringan-ringan. Apa obatnya? Kira-kira? Tergantung penyebab dari kenapa itu pusing. Mungkin saja kurang tidur atau memang menjadi penyakit medis dan sebagainya. Nah, kalau memang kurang istirahat bisa menyebabkan pusing, migrain dan sebagainya. Tapi kalau permasalahannya terkait dengan medis, maka obatnya harus menggunakan obat medis. Kalau lapar bisa nggak pusing? Bisa. Nah, karena lambung itu biasanya berhubungan dengan itu. Saya kira kalau pusing itu sama dengan kecemasan. ya. Makanya itu masuk dalam kategori somatik. Ya, karena kalau saya melihat anak-anak cemas, apalagi kalau tidak mengerjakan pekerjaan rumah ya, itu mesti cemas. Mau masuk kelas saja sudah takut. Mudah-mudahan doanya jelek, mudah-mudahan gurunya sakit tidak masuk gitu, kan gitu ya. Itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya justru bukan hanya pendekatan ini saja, tapi apa namanya ya, pengajaran remedial. Dan sebenarnya dari bawah sendiri, dari kelas 1 itu sudah fondasi-fondasi tentang hitung-menghitung itu harus sudah hebat. Kalau saya dulu itu ada namanya mencongak. Kalau sudah mau pulang sekolah, ini mungkin Prof. Asmadi juga mengalami. Kalau mau pulang, sudah jamnya mau pulang, tinggal mencongak. 3 kali 4 berapa? 12,5 kali 8 berapa? Kan itu yang ngacung dulu, betul udah kamu pulang gitu. Ini zaman dulu itu.
Nah sekarang nggak tahu apa begitu tidak. Ini hal-hal yang mungkin perlu dilatihkan dan menggunakan apa ya, trik-trik bagaimana tadi dikatakan Mbak Kev itu yang paijo apa itu paijo. Nah, mungkin seperti itu kita harusnya anak-anak itu juga belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi belajar yang menyenangkan, bukan malah kita bikin cemas. Sebenarnya matematika itu barang yang tidak susah, barang yang gampang, tapi kadang-kadang yang malah menjadi susah. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira biar ini para pengunjung juga mendengarkan statement Anda tentang novelty atau kebaharuannya itu apa, satu saja. Kecemasan, beberapa psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qur'an ini dapat menurunkan kecemasan matematika, yang mana tidak sedikit, belum banyak ya orang yang mengkaji terkait dengan inovasi terkait dengan pendidikan Islam. Ya, terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan bidang. Selamat